Tahun 2045, Indonesia menjadi negeri yang unggul di berbagai bidang. Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara tertinggal. Kemajuan terjadi di mana-mana. Anak-anak muda menjadi ujung tombak kekuatan bangsa. Mereka saling berkolaborasi untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Namun di sisi lain, permasalahan baru mulai bermunculan. Indonesia dihadapkan dengan masalah perubahan iklim, peningkatan bencana, penurunan karakter, sampai munculnya penyakit baru akibat bakteri dan virus. Pemerintah mulai memberikan misi bagi 3 peneliti muda, Mel, Yora, dan Reka, untuk memecahkan permasalahan yang ada. Mel, Yora, dan Reka sangat bersemangat dan mulai mencari bahan literatur menggunakan teknologi terbaru. Mereka berselancar di dunia maya, mengulik potongan demi potongan teka-teki untuk riset mereka. Akan tetapi, mereka tersentak kaget. Literatur yang mereka cari di dunia maya tidak bisa mereka temukan. Mereka panik luar biasa. Selama ini, bahan-bahan yang mereka cari dengan mudah melalui bantuan teknologi, namun permasalahan kali ini sangat berbeda. Mereka harus menggunakan cara lain untuk mencari solusinya. Mel, Yora, dan Reka pun berpikir untuk kembali menggunakan cara lama, mencari literatur melalui buku yang sudah sangat lama tergantikan teknologi. Mereka pergi ke perpustakaan. Sesampainya di sana, mereka terheran-heran melihat bangunan perpustakaan yang usang. Rak-rak buku di dalamnya sudah sangat berdebu dan dihiasi sarang laba-laba. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu bergantung dengan teknologi dan melupakan buku yang sebelumnya menjadi sumber ilmu utama. Mel, Yora, dan Reka mulai mencari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang mereka hadapi saat itu. Akhirnya, mereka pun menemukan buku yang berjudul Ensiklopedia Penelitian Nusantara. Mereka membukanya perlahan, dan apa yang terjadi? Tidak! Lembaran buku ini telah rusak! Apa? Teriak mereka sembari membolak-balikan lembar demi lembar buku yang sudah rusak dan terkoyak itu. Beberapa potongan ilmu sudah tidak bisa dibaca dan dipelajari. Mereka tertegun. Penelitian masa lalu yang sangat berharga, hanya tersisa judul dan nama penelitinya. Tapi nampaknya itu lebih dari cukup untuk mereka jadikan petunjuk. Mereka segera mencatat informasi tersebut dan langsung menuju ruang teknologi untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Mereka mengenakan Vision Eye dan melakukan petualangan lintas masa ke masa lalu. Robekan kertas petunjuk mereka masukkan ke dalam Vision Watch, lalu keluarlah hologram bertuliskan Kopsi. Mereka menekan dengan antusias tombol dalam Vision Watch dan petualangan pun dimulai. Di mana aku? Matt kebingungan sambil melihat sekumpulan orang yang sedang berburu menggunakan tombak, busur, pasak, dan bambu runcing. Orang-orang tersebut berpostur tegap, tinggi, dan mancung. Hologram bertulisan suku Marin pun muncul tiba-tiba. Suku Marin adalah suku asli wilayah Kabupaten Merauke yang memiliki budaya berburu dan meramu. Suatu ketika, suku Marin terkena wabah diare. Diare membuat semua orang terkulai lemas. Namun sungguh mencengangkan, salah satu dari mereka mengambil lumpur dan memakannya. Dan betul-betul ajaib, ia sembuh. Lumpur tersebut bernama Ndave. Ndave adalah sebutan untuk obat turun-temurun suku Marin yang dipercaya mampu menyembuhkan penyakit diare. Ndave bukanlah lumpur biasa yang ada di tanah maupun danau. Lumpur ini hanya ada di daerah tertentu. Tidak semua orang suku Marin tahu keberadaan Ndave tersebut. Seperti dekat rawa yang ditumbuhi pohon, namun tak semua lumpur yang ditumbuhi pohon adalah lumpur manis. Desa Pegayaman. Yora membaca sebuah pelang bertuliskan Desa Pegayaman.
Bali kental akan adat dan kultur Hindu. Namun Yora terkejut melihat masyarakat yang berlalu lalang mengenakan hijab, sarung, peci, dan pakaian muslim lainnya. Rumah di Pulau Dewata biasanya identik dengan Sanggah Merajan, namun tidak dengan Desa Pegayaman. Masjid, pondok pesantren, dan panti asuhanlah yang menghiasi jalan. Betul-betul sebuah hal menakjubkan melihat keharmonisan yang terbentuk di Desa Pegayaman. Masyarakat pemeluk agama Islam dan Hindu saling menghormati dan menghargai. Desa Pegayaman sangat menjunjung tinggi rasa toleransi antar masyarakatnya. Dari toleransi itu, timbul rasa kebersamaan dan saling memiliki sehingga tercipta keharmonisan. Yora pun menyadari bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk perpecahan, namun perbedaan menjadi indah bila diterima dan dipersatukan. Yogyakarta merupakan wilayah dengan potensi bencana alam yang cukup besar. Tatanan geologi dan morfologi landscape-nya yang dihiasi gunung berapi, laut, dataran tinggi, sistem patahan, serta fitur hidrologi cukuplah rentan bencana alam. Mereka pun melihat Keraton Jogja. Ia tak habis pikir melihat bukti ilmiah bahwa Keraton Jogja telah mempertimbangkan pengetahuan pada waktu pembuatannya itu. Pengaturan geologi dan radius telah ditetapkan pada jangkauan maksimum bahaya-bahaya alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, angin kencang, dan tanah longsor. Mereka terkagum-kagum melihat kecerdasan nenek moyangnya berabad-abad lalu itu. Yora dan Reka telah usai menjelajahi lintas masa, lalu membuka vision eye dan penampakan masa kini kembali muncul. Luar biasa, petualangan yang menakjubkan bukan? Sangat-sangat menakjubkan. Aku kagum dengan pendahulu kita. Kini, aku tahu bagaimana cara memecahkan permasalahan ini. Ya, dan kurasa kini saatnya kita. Ya, ini saatnya kita